Nama saya Sundarain. Apakah benar ijazahnya Jokowi itu asli atau palsu? Yang jelas kata Simon Siregar itu 100 miliar persen kalau saya tidak 1010% bahwasanya ijazahnya palsu. Tadi jasa palsu. Umat Islam terlalu rendah bisa tentang ijazah palsu. Itu terlalu kecil. Urusan ijazah Jokowi bisa kecil bisa besar, bisa kecil bisa besar. Dan betul Pak Zulkarnain bisa jadi masalah besar, betul juga Pak Zulkarnain bisa jadi kecil. Kecilnya kalau gimana? Kalau Jokowi langsung menunjukin ijazah. Selesai itu ya Pak. Ini jadi besar gara-gara ijazah itu ngumpetin terus. Akhirnya besar dari berlarut-larut jadi polemik. Sudah kalau saya nggak pusing-pusing saya tanya, betul ijazah S3 betul, mana buktinya? Saya tunjukin selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaction video yang bersumber dari Islamic Brotherhood Television. Ada salah satu jamaah Habib Rizik Syihab yang bernama Zulkarnain menanyakan beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah, apakah benar ijazahnya Jokowi itu asli apa palsu? Yang jelas kata Simon dan lain-lain 100 miliar persen ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Dan untuk jawaban dari Wamenaker RI tentang ijazah palsu, umat Islam terlalu rendah tentang masalah ijazah palsu. Dan untuk masalah jawaban dari Habib Rizik Syihab, mari kita dengarkan. Nama saya Sundarain, saya bagian dari PTWA. Gitu. Tidak pelanggaran apa? Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat-pejabat khususnya Kapolri. Kenapa Kapolri tidak bisa menindaklanjuti dengan terjadi kejujuran dengan kilometer 50, bahkan juga pelanggaran yang lainnya. Dan yang kedua, ini masalah tentang ijazah. Habib, saya mohon izin, saya mohon doa kepada semua yang ada di sini. Insya Allah saya akan mendatangi Universitas Udara untuk mempertanyakan kebenaran bahwasanya apakah benar ijazahnya Jokowi itu asli atau palsu. Yang jelas kata Simon Siregar itu 100 miliar persen kalau saya tidak 1010% bahwasanya ijazahnya palsu. Tapi yang ketiga, yang keempat, bagaimana manusia mau kerja sementara pabrik tutup? Jangan salahkan nanti tanggal berapa tanggal mainnya. Kami memberikan waktu tanggal 17. Jika tanggal 17 tidak ada komennya tanggal 20, kami akan sebut yang namanya DPR. Dan mohon izin lagi. Bapak Zulkarnain, kami sudah berapi-api saudara. Kita kenal beliau sering ikut pergerakan umat, pergerakan rakyat menentang segala macam kezaliman. Jadi betul yang beliau katakan, dan saya yakin Pak Wamen ini dulunya aktivis. Pak Wamen ini dulunya juga orang tukang demo. Tahu tuh kalau ada gejala-gejala yang berbahaya tahu. Nah karena itu tadi sudah saya katakan, kalau pengangguran di Indonesia ini tidak diatasi, kita sama-sama khawatir kalau ke depan bisa terjadi revolusi sosial. Revolusi sosial bisa terjadi, orang kalau perut lapar yang kerjaan nggak ada, pemerintah nggak bisa menyediakan lapangan kerja, ini berbahaya. Makanya tadi saya amanatkan ke Pak Wamen, tolong Pak ini perhatikan, tolong bagaimana lapangan kerja seluas-luasnya dibuka supaya tidak ada lagi pengangguran di Republik ini. Sebab betul yang dikatakan Pak Zulkarnain tadi, kalau rakyat terus-terus dibiarkan lapar, didolimi, saudara, keadilan tidak ditegakkan, hukum disembarangi, saya yakin juga besok akan jadi kerusuhan, besok akan jadi revolusi sosial, dan kalau itu terjadi, yang rugi kita semua. Na'udzubillah, mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Wamen bisa lapor ke Pak Menterinya, bisa lapor ke Bapak Presidennya, supaya apa yang disampaikan Pak Zulkarnain tadi itu bisa dijadikan masukan supaya penegakan hukum jangan
jangan dipermainkan. Dan informasi buat pasukan lain, Pak Aziz ini sudah membentuk tim. Jadi kalau soal KM 50 nggak usah khawatir, kita masih terus kita proses dan kita masih terus mengumpulkan bukti-bukti baru, saksi-saksi baru. Karena yang dulu nggak mau bersuara, sekarang mulai berani bersuara. Nah, jadi kita mulai kumpulkan lagi saksi baru, bukti baru, sedang dikerjakan oleh Pak Aziz. Tapi tentu kita harus tahu momentumnya yang tepat supaya kerja kita tidak sia-sia. Doakan saja supaya semua penegakan hukum, baik itu soal kanjuruhan maupun soal KM 50 dan lain sebagainya, ke depan bisa ditegakkan, yaitu pengadilan HAM-nya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya jawab. Adapun soal tenaga kerja ini mungkin Pak Wamen punya strategi bagaimana cara mengatasinya ke depan, kita bantu. Kalau Bapak berjuang untuk mengerjakan lapangan kerja buat bangsa Indonesia, kita bantu. Kalau Bapak diganggu oligarki, kita gebuk rame-rame oligarki. Setuju? Siap lawan oligarki musuh? Siap habisi oligarki musuh? Akbar! Sallu ala Nabi. Pak Wamen berkali-kali dengan takbir terus. Mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Ada beberapa pertanyaan dari jamaah yang bernama Zulkarnain dari tim pembela ulama dan aktivis. Yang pertama, kenapa Kapolri tidak bisa menindaklanjuti dengan terjadinya kejuruan DKM 50 dan pelanggaran-pelanggaran lainnya? Yang kedua, tentang masalah ijazah. Apakah benar ijazahnya Jokowi itu asli apa palsu? Yang ketiga, bagaimana manusia mau kerja sementara pabrik ditutup? Jawaban dari HRS langsung ke Wamen. Untuk masalah pekerjaan, tolong untuk lapangan kerja seluas-luasnya supaya tidak lagi ada pengangguran di Republik Indonesia. Untuk masalah DKM 50 itu lagi diproses. Kita lagi mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Untuk yang selanjutnya dari Wamen itu sendiri untuk menjelaskan masalah ijazah Jokowi. Terima kasih. Itu keren ya. Soal yang dijawab oleh mendesak kita. Kemudian soal tadi soal ijazah palsu. Umat Islam terlalu rendah bisa tentang ijazah palsu. Itu terlalu kecil. Karena perjuangan umat Islam berdasarkan ijazah Jokowi. Setuju? Karena umat Islam bicara tentang bullying yang besar. Jangan kita mau diprovokasi dengan hal yang kecil. Belajar dari apa yang tadi disampaikan imam besar kita bicara semua hal yang besar. Jadi itu terlalu kecil. Nah kemudian ada orang menyampaikan suatu miliar keyakinan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Kalau saya sebagai maaf bukan itu maaf sekali lagi mungkin beda dengan saya. Saya menyampaikan palsu. Tapi bapak itu perbedaan. Dalam Islam bedakan perbedaan. Perbedaan itu tidak dimusuhi. Tapi saya ingin sekali lagi perjuangan masa perubahan itu banyak dan besar sekali. Menjaga republik ini selesai dari pemerintahan Pak Jokowi adalah isu. Tapi kita masih punya imam besar yang punya konsistensi dan bergerak. Dan tetap Habib Rizik sebagai ancaman. Ancaman untuk apa? Mereka yang rakus itu pasti. Mereka yang menghancurkan bangsa sudah pasti. Dan disitu apa? Ada orang Kristen yang begitu dilindungi Pak. Bayangkan kalau seandainya umat Islam hancur, yang maaf, pasti mereka yang harus berdapat kekuasaan dan duit. Tadi apa yang disampaikan tapi disiplin harus sekali. Ke depan ini, kalau salah penanganan itu revolusi Pak. Kalau itu revolusi, kalau chaos sosial dia nggak terkendali.
di sini enak. Saudara-saudara saya yang di sini itu dipimpin oleh Habib Rizik langsung, tidak berhenti dan jalan-jalan. Lalu di luar sana yang mau dikontrol, chaos itu. Apalagi Indonesia hari ini ada yang namanya bonus demografi. Bonus demografi ini kalau salah penanganan, baru maaf Pak, dimana-mana jomblo semua isinya, perampok, copet, maling semua. Orang lapar nggak punya nyali Pak. Saya orang lapar nggak punya nyali. Yang dia punya Pak nekat. Orang nekat itu udah nggak rasional Pak. Nyali nggak ada, jadi semua punya nyali. Orang yang berusia udah punya nyali semua. Tapi kalau orang sudah nekat, aduh, kacamata saya kan bisa sampai ambil Pak. Makanya udah kan kita nggak mau begitu. Nah, kita sebagai anak bangsa, pemilik saham Republik, saya sampaikan sekali, kita semua di sini pemilik saham Republik, punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, punya hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan itu perintah undang-undang, bukan diperintah oleh Immanuel Ebenezer, bukan diperintah oleh Pak Prabowo, bukan diperintah oleh Jokowi, bukan diperintah Habib Rizik, tapi diperintah oleh undang-undang. Jadi semua kawan-kawan yang di sini, sekali lagi, ini peluang besar kita. Pemimpinnya Prabowo yang punya komitmen, yang sudah selesai dengan hidupnya. Menterinya Pak Yasari itu guru besar dan keimanannya juga orang yang taat pada agamanya. Namanya juga Yasari, yang dimudahkan. Insya Allah nanti bapak-bapak yang sedikit kurang pekerjaan datang ke kemudian pekerjaan. Kita terkait kerja. Kita ada BLK kita ikut balai latihan kerja kita. Ini bukan omong-omong, kita buktikan. Apalagi sudah amanahnya dari Habib Rizik ya, dosa. Kalau imam besar ulama menyampaikan amanahnya ke saya, lantas saya gak ikutin. Waduh, sama itu saya gak mau saya punya melawan Rizik lah, saya melawan ulama. Karena doa ulama itu pasti jarak lah. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat semua yang ada di sini, peluang ke depan ini lapangan kerja itu begitu besar. Memang kita berhadapan dengan calo tenaga kerja Pak. Orang dari cuma 4 juta, 3 juta, mintanya 40 juta, 30 juta, 15 juta. Undang-undang atau konvensi internasional labor organisasi nggak boleh mencari kerja diminta uang. Itu sudah internasional dan undang-undang kita memperkuat. Jadi cari lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Jawaban daripada Pak Wamen untuk masalah ijazah itu terlalu kecil karena perjuangan umat Islam bukan soal ijazah Jokowi. Karena umat Islam mencari panggung publik yang lebih besar. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Wamen RI kita. Nah, kita sebagai anak bangsa pemilik saham Republik punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan itu perintah undang-undang. Mari kita datang ke Kementerian Pekerjaan. Di sana ada BLK, Balai Latihan Kerja. Kita buktikan omongan daripada Pak Wamen kita. Kita akan kasih informasinya dan nggak boleh diminta duitnya. Dan juga kita lagi memperjuangkan soal apa? Batasan umur dan syarat itu juga kejahatan. Orang mau kerja syaratnya umur, kacau. Ini lebih gila menurut saya. Ya kan? Cuman angkat-ngangkat TV dari sini sana syaratnya S1, gila. Syaratnya SMA, saya bersinting. Nah inilah kebiasaan apa? Pejabat-pejabat kita yang korup. Mereka bermental apa? Bermental ormas yang kriminal. Ya negara mewariskan itu selama ini. Sedikit-sedikit minta jatah, sedikit-sedikit minta jatah. Yang tidak hak kita semua sebagai warga negara bilang hak untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya apa? Industrial kita hancur, PHK di mana-mana, karena dipalakin. Padahal mereka sudah bayar pajak. Nah,
perilaku ini di pemerintahan Pak Prabowo sudah sedikit tereliminasi dan kita akan lawan. Jangan kita biarkan para bandit-bandit itu yang dijajah itu kita semua dimiskinkan terus biar chaos. Kita dengan kita berantem, kita dengan kita saling bunuh, dan ini sekali lagi ini membuat Pak Prabowo marah. Pak Prabowo tidak menginginkan itu. Pak Prabowo sudah melawan oligarki, lawan. Penegakan hukum itu tegakkan, dihancurin, diganggu lagi. Tunggu ada habis di sini. Kalau nggak ada, waduh saya nggak tahu. Orang-orang ada di begini. Udah cukup kemarin di 2019 lah. Saya terakhir 98 dulu kita difoto. Yang kita takutin cuma satu, FPI bukan ada lagi. Takut banget ada FPI yang leader deh. Lebih leader. Apalagi kita ada BBC dunia leader kita. Kita lawan tank itu udah kita bolak-balikin tuh. Lawan tentara, lawan terus biasa. Pas lihat FPI kita dulu. Gak mau ini gak bisa. Sakit perut kita. Ampun deh, nyerah kita. Udah kenapa? Ada komitmen moral di sini, datang. Jadi sekali lagi itu bapak-bapak semua dari banyak itu kami punya balai latihan kerja kawan-kawan datang balai latihan kerja kita gratis, ya. Kalau buat untuk menambah hasilnya, skillnya, kemudian ada proses pemagangan. Ada proses pemagangan ke luar negeri, itu juga kita buka uang sebesar-besarnya. Dulu saya jadi semakin ada orang-orang yang tabung aja dulu, saya kan tabung aja. Orang kamu sama saya, tapi nggak apa-apa. Nah, kita ke depan mau semua warga negara ini harus mendapatkan haknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masya Allah luar biasa. Jadi kita rasa ikhlas. Walaupun tadi ada perbedaan, Pak Zulkarnain melihat masalah ijazah masalah besar. Pak Noel menganggap masalah ijazah Jokowi masalah kecil. Kalau menurut saya gimana? Berbeda. Urusan ijazah Jokowi bisa kecil bisa besar. Nah, mau tahu nggak? Barang depan. Sekarang juga. Sebelum bisa kecil bisa besar. Dan betul Pak Zulkarnain bisa jadi masalah besar. Betul juga Pak Noel bisa jadi kecil. Kecilnya kalau gimana? Kalau Jokowi langsung menunjukin ijazah. Kecil selesai itu ya Pak. Ini jadi besar gara-gara ijazah diumpetin terus. Aku dari berlalu jadi polemik. Sudah kalau saya nggak pusing-pusing saya tanya, betul ijazah S3 betul. Mana buktinya? Saya tunjukin selesai. Betul. Jadi masalah kecil bisa juga hakim sendirilah. Saya udah ini pertemuan luar biasa. Saudara bagus tadi yang sudah sampaikan. Apa kita berbeda silakan, apa. Tapi betul yang beliau maksudkan tadi, yuk apa-apa yang kita lihat sebagai musuh bersama ya kita lawan bareng. Nah, jadi seperti apa? Seperti oligarki musuh, koruptor. Ini kan musuh bersama kita semua. Nah, jangan sampai mereka menggerogoti daripada negara ini, kemudian kita menjadi terpecah belah dan negara kita hancur. Gak boleh. Negara kita harus tetap hidup sebagai NKRI. Insya Allah. Saya tanya semua siap bersatu, siap terus berjuang, siap menjaga NKRI, siap menjaga negara, siap membela bangsa, siap membela agama. Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Alhamdulillah, untuk kedepannya syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak akan dimudahkan untuk pencari kerja. Masalah ijazah, bagaimana kita bisa menyikapi persoalan itu sendiri yang lagi bergulir panas. Tinggal kita menunggu keputusan hakim
ijazah daripada Pak Jokowi itu asli atau palsu. Dan saya yakin hukum yang ada di Indonesia itu adil, tegas, tidak pandang bulu. Sekian dari saya, bila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.